Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan dari kuliah kita, yaitu Game Design and Development. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses perancangan dan pengembangan game. Jadi ini sebenarnya garis besar daripada mata kuliah ini ya, sebenarnya garis besarnya ada di pertemuan ini. Bagaimana sih sebuah game apa itu didesain dan proses pengembangannya seperti apa. Nah, termasuk nanti di sana harus membuat game design documentation dan segala macamnya. Oke, bagaimana? Anda sudah siap tentunya ya. Yang di sana, oke, kondisikan senyaman mungkin. Di sana juga kondisikan dengan senyaman mungkin. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya untuk mempersingkat waktu ya. Ya, ini adalah fase-fase pengembangan game ya. Kalau Anda melihat di sini, ini ada fase-fase pengembangan game. Mungkin ini sudah pernah saya ungkapkan ya di perkuliahan-perkuliahan awal ya. Tapi kita coba akan review sebentar ya. Dan mungkin akan ada sedikit pendalaman sedikit ya. Di mana ada fase dalam game ini adalah pertama adalah pre-production fase. Jadi praproduksi ya. Kemudian ada mainstream production. Jadi fase produksi utamanya, ada project milestone-nya, ada testing-nya, ada release to manufacturing, kemudian ada patch-based maintenance ya, seperti itu. Secara umum nanti banyak juga versi-versi lain ya dalam pengembangan game. Nah, dilihat dari sisi desainnya, dari sisi bisnisnya dan segala macam. Ya, oke, coba kita masuk ke tahapan pre-production ya. Kita langsung ke slide berikutnya. Ya, baik. Pada slide ini, pada tahap pre-production phase ya, biasanya dimulai dengan general game idea or design. Nah, ini saya coba ulang lagi, review lagi mengenai game development karena nanti sebenarnya di dalam bahasan berikutnya saya akan membahas tentang prototype, jadi prototype game ya. Jadi pertama adalah ya general game idea or design. Secara umum ide gamenya sih seperti apa? Saya mau ada game yang kayak ular tangga tapi nggak pakai ular dan nggak pakai tangga gitu misalkan, atau apalagi lah saya mau gamenya seperti ini. Nah, atau kemudian juga ada backstory-nya ya. Backstory-nya itu maksudnya ada penceritaannya di balik game itu, biasanya game-game yang genrenya adventure. Kemudian ada konsep artwork. Dari sini sudah memikirkan berarti karakter ya seperti apa, nanti artworknya dibuat seperti apa. Kemudian misalkan musuhnya seperti apa, setting environment seperti apa. Jadi nanti untuk desain-desainnya, biasanya visualisasinya seperti apa. Kemudian di situ setelah itu kemudian membuat storyboard ya. Storyboard game mungkin agak sedikit berbeda ya dengan storyboard untuk film animasi ya. Terutama misalkan kalau kita memainkan game-game yang non-adventure. Mungkin adventure bisa mirip-mirip dengan animasi karena ada beberapa hal yang dilihat, tetapi yang non-genre adventure itu bisa jadi itu agak sedikit berbeda karena tidak terlalu linear. Ya, misalnya settingannya tapi kan bisa beda-beda. Dia mau ke kiri ada yang ke kanan gitu. Kan kalau di animasi tuh akan linear, jalan terus kayak gitu. Belok kiri karakternya ke hutan, ya udah, kita nggak bisa mengatur si tokoh yang ada di film animasi kan. Tapi kalau di game kan bisa kita kontrol. Gameplay elemen ya, tadi kan udah storyboard segala macam, di situ ada gameplay elemen ya, tadi harus lengkapi. Apa gameplay elemen? Masih ingat nggak di element of games ya, gameplay di pertemuan sebelumnya? Iya, user interface, entitas, ada background ya, semacam itu ya, betul.
Kemudian working prototype demonstration key game feature. Jadi kita bikin prototype terutama untuk di adegan-adegan atau di fungsi-fungsi tertentu yang merupakan ini key game feature-nya atau fitur-fitur game utamanya di situ ya. Nah, saya kasih warna merah prototype karena nanti setelah ini saya akan coba bahas mengenai bagaimana membuat prototype yang nanti akan berlanjut ke game design documentation (GDD) ya. Ini penting sekali untuk dipelajari. Ya, dalam hal ini kita bisa juga setelah tadi fase pre-production akan masuk ke mainstream production phase ya, atau fase produksi utamanya ya. Mulai dari software designing ya, implementation game engine, sound engine, or 3D engine. Jadi maksudnya di sini pemilihan aplikasi atau software yang untuk mendesainnya, aset-asetnya didesain pakai apa, kemudian pengimplementasian ke dalam game engine, atau mungkin ada sound engine tersendiri ya, ada 3D engine sendiri ya, misalkan di Blender atau di Maya atau di 3ds Max ya, seperti itu. Tapi biasanya dalam satu game engine itu sudah agak lengkap ya, walaupun tidak powerful gitu ya. Kemudian juga mengimplementasikan networking komponen. Kalau ini nanti gamenya game yang berplatform jaringan ya, multiplayer game seperti ini. Kemudian juga implement input control ya, terutama kalau kontrol gamenya tidak sekedar dari keyboard atau mouse, bisa jadi dari joystick, bisa jadi dari pointer ya gitu, laser pointer seperti itu ya, ataupun sensor-sensor lain yang mungkin Anda bisa lihat atau Anda bisa alami kalau Anda misalkan main game seperti di time zone seperti itulah ya, atau di semacam itulah ya. Jadi game elemen atau monster ya, saya maksudnya tidak time zone-nya, tetapi maksudnya seperti itu. Kemudian meng-create game asset, jadi teksturnya, interface elemennya, 3D modelnya. Kan tadi sudah ada konsep-konsepnya di pre-production ya. Kemudian juga kita memasukkan unsur-unsur atau elemen AI, Artificial Intelligence ya. Di pertemuan sebelumnya saya kan menjelaskan tentang Finish State Machine ya. Ini juga ada kaitannya dengan AI, Artificial Intelligence ya. Terus kemudian juga nanti sudah mendesain mulai cutscene-nya seperti apa sih. Kalau memang ada dialog, game dialog seperti apa. Nah, dari situ juga kita juga dibarengi dengan memproduksi game audio, background ya, efek dan segala macamnya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti akan coba lihat milestone-nya seperti apa di slide berikutnya. Nah, ya ini adalah di sini common game milestone release stage. Jadi tahapan-tahapan dalam biasanya bagaimana game itu dirilis ya, milestone-nya, batu loncatannya seperti apa. Kalau kita merujuk dari yang tadi, ini kan project milestone-nya maksudnya ya. Pertama kan pre-production, mainstream production, kemudian project milestone. Nah, maksudnya ini project milestone-nya tuh seperti ini gitu ya, mulai dari pre-alpha, ya sebenarnya sih langsung ke alpha juga bisa ya. Itu ini sebagai tambahan aja, step atau stage tambahan sebenarnya. Sebelum alpha itu ada pre-alpha-nya, alpha testing, artinya semua fungsi-fungsi gamenya itu dicoba di internal developer gamenya ya. Kemudian dia setelah baru kita masuk ke dalam beta ya, beta stage-nya, yaitu ini dicobakan kepada calon-calon user lah. Tapi belum sempurna, belum semua full gitu ya. Belum semua fitur atau belum semua misi, belum semua game terangkum dengan baik, tapi hanya dicoba untuk dimainkan. Mungkin bagian-bagian tertentu ya, atau misi-misi 1 sampai misi 2, atau level 1 sampai level 3, atau level 1 sampai level 2 juga mungkin ya. Setelah itu juga misalkan kalau ada perbaikan mungkin akan difixkan, diperbaiki ya. Tapi setelah itu mungkin bisa juga udah fix ya udah masuk ke release candidate ya.
Release candidate itu nanti baru masuk ke dalam general availability release. Jadi macam-macam. Nanti mungkin kalau multi platform ya nanti ada pilihan-pilihannya, atau multi operating system juga sama ya. Multi platform ada pilihannya. Oh, ini gamenya untuk di Android, ini game untuk di Mac, ini untuk game di Windows gitu misalkan ya. Misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, tadi ya, oke, ini testing, bagian testing. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan di milestone tadi adanya alpha, beta, dan segala macam. Itu bagian dari sebenarnya termasuk di situ adanya testing. Jadi ada unit testing. Biasanya ini unit testing itu dikerjakan unit testing itu oleh si programmer gamenya sendiri ya, mereka sendiri. Jadi kalau Anda udah coding misalkan Anda pakai Unity ya, coding ya, terus si programmernya atau developer gamenya itu coba sendiri unit itu modul yang dia kerjakan. Kemudian juga functional testing. Nah, biasanya ini juga berdasarkan script yang ditargetkan dalam sebuah kumpulan kelas-kelas ya. Misalnya kalau object oriented kan nanti modelnya pemrogramannya biasanya pakai kelas-kelas gitu ya. Nah, kemudian juga dia fokus pada user requirement-nya, performance constraint-nya. Ini ketika ditekan tombol ini nembak nggak? Misalnya gitu. Tembaknya dalam berapa detik sudah keluarin tembakan nggak? Jangan-jangan nembak tetapi performanya kurang bagus. Misalnya baru 3 detik baru muncul tembakannya. Berarti kan ada delay. Nah, di sini juga nanti perlu diperbaiki ya. Kemudian automated testing ya. Ini fokusnya pada bagaimana mengenerate ya jenis test unit ya berdasarkan existing program unit yang ada gitu ya. Seperti apa sih? Kemudian masuk nanti untuk melewati implementasi ini yang terakhir. Jadi ini is conducted currently throughout the implementation phase. Jadi maksudnya ini dipersiapkan, testing untuk mempersiapkan masuk ke dalam fase implementasi. Oke ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini pada tahap berikut ada software patch ya. Jadi yang namanya patching itu biasanya bentuk daripada maintaining dan updating komputer game. Sama seperti aplikasi atau software ya, ada patch-nya. Operating system ada patch-nya. Game mungkin ada patch-nya juga. Tapi macam-macam patch-nya ini. Maksudnya ada yang lebih kepada kekurang lengkapan daripada fungsi atau fitur, karena ada error, ada bug ya. Atau juga sebenarnya ada patch yang sebenarnya cuma mengupdating data. Contoh, misalkan game itu misalnya game bola lah ya. Game bola itu didesain atau dalam data pemain Liga Eropa saja gitu ya. Liga Eropa saja. Tetapi kemudian si developer gamenya ini berpikir, wah kalau Liga Eropa saja mungkin orang tidak terlalu tertarik gitu untuk daerah-daerah Asia ya, untuk daerah-daerah negara-negara Asia gitu ya, bisa jadi itu tidak terlalu tertarik. Kenapa? Pemainnya yang ada dimainkan atau Liga Eropa. Kemudian kita patch data-datanya, misalkan untuk liga-liga Indonesia ya. Di situ nanti ada klubnya Persib, Persija, apalagi Persebaya, ya bonek mania gitu kan. Mungkin memainkan juga gitu. Walaupun mungkin memainkan pakai yang bajakannya juga gitu ya. Tetapi maksudnya datanya coba dilengkapi untuk beberapa negara. Ini patch juga ya, updating komputer game. Di sini juga untuk meyakinkan ya, memastikan ensure that software ya, bahwa softwarenya ini sudah dirilis gitu patchnya. Tapi patch ini juga tidak selalu atau tidak serta-merta bahwa dengan di patch ini langsung memperbaiki semua bug ya. Mungkin bisa juga itu mengimprove atau mengganti yaitu tuh gameplay elemen ya, musuhnya ditambahin atau diganti gitu ya, termasuk tadi yang pemain bolanya tadi klubnya.
ada Persib masuk di situ, nanti bisa bertanding lawan AC Milan atau Manchester United gitu ya. MU Indonesia, Madura United bisa bertanding dengan MU Inggris, Manchester United, seperti itu. Jadi data gamesnya itu di patch, ya, di patch untuk ditambahkan sehingga si pemain mungkin akan lebih engage, ya, engage itu lebih tertarik, lebih terlibat ke dalam game tersebut, seperti itu, ya. Oke, ini adalah game software development technique and methodology. Artinya apa? Kita di sini mungkin Anda melihat ada sequential software development seperti menggunakan metode waterfall model, ya, atau yang iteratif, software development seperti menggunakan rational unit process atau extreme programmer memakai agile software development, ya. Kenapa mungkin Anda bertanya-tanya, kok ini kayak software engineering, ya, atau ketika ada mata kuliah software engineering seperti ini kok sama gitu. Nah, yang perlu ketahui dalam sebuah game, terutama untuk pemrogramannya, ada game programmernya, ada game programmingnya, ya. Di situ pasti ya sama seperti Anda membuat software, ya. Cuma ini arahnya untuk game. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Anda bisa menggunakan object oriented juga, Anda bisa menggunakan C# atau C++ malah, atau bahasa yang lain seperti Python, ya. Jadi sebenarnya intinya sih pendekatan softwarenya sih sama dari sisi softwarenya, cuma ini kegunaannya atau tujuannya untuk game, bukan software di bisnis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, jadi mungkin tadi pendekatannya seperti kayak software engineering. Jadi di sini juga ada tool-toolnya, game development tools-nya. Nah, alat bantu pengembangan game atau toolsnya ya macam-macam, mulai dari secara ini harus kita membuat sebuah game dokumen, ya, game design, ya, GDD. Ada mungkin ada templates-nya, ya, game desain dokumen itu bisa juga banyak template-nya, atau juga kita bisa memanfaatkan tool-tool untuk game development tool software seperti Rational ROS, UML gitu ya, Astaja dan segala macam. Untuk game-game yang nanti diarahkan untuk 3D, ya, game 3D, mungkin ada 3D modeling software seperti Autodesk 3D Studio, 3D Max, ya, Maya, Blender, ya, macam-macam seperti itu. Atau untuk game-game yang nantinya diarahkan untuk game 2D, ya, mungkin seperti Photoshop, Illustrator dipakai di sini, ya. Nah, untuk suara, terkait dengan suara, sound gitu ya, jadi banyak juga toolsnya, seperti sound sampling, digital processing, pakai sound pouch, ya, atau musik sequence software, bisa pakai Cakewalk, atau ya tadi integrated development environment, bisa pakai Visual Studio, atau pakai OpenGL, mengakselerasi visualnya biasanya, ya. Atau juga adanya programming utilities seperti Effect Composer atau standar development kit SDK, ya. Mungkin Anda sering juga dengan SDK ini, ya. Nah, tadi sebenarnya secara ini sudah saya paparkan bagaimana proses pengembangan game. Tapi di sini saya coba akan membahas beberapa alternatif lain, ya. Alternatif lain dalam pengembangan atau metode pengembangan game. Misalkan dalam sini ada metode iterasi yang mungkin sebenarnya ini mengadopsi dalam pembuatan atau dalam metode perangkat lunak, ya, software engineering. Jadi metode iterasi atau di sini biasanya mulai karena adanya misalkan ada gagasan membuat ide untuk membuat game. Ya. Jadi belum terkonsep dengan jelas, ya, awalnya cuma baru ide dasarnya aja general, maka ini bisa juga menggunakan metode ini, yaitu mulai dari mengenerate ide, ya, kemudian memformalisasinya, ya, formalize idea, kemudian baru dites, ya, dites idenya itu, kemudian dievaluasi. Ketika tidak ada problem, ya udah nanti masuk ke dalam tahapan pembuatan gamenya. Nah, kemudian jika ada masalah ternyata itu
masalah dari sisi apa parameter-parameter lainnya atau yang terkait dengan desain, maka di situ idenya tetap, tetapi harus ada penyesuaian, harus ada revisi gitu ya, balik lagi ke format ide terus. Jadi ini namanya iterasi kan terus menerus ya, tidak ada habisnya gitu ya, namanya juga iterasi ya, penghalusan. Jadi iterasi dari sudut pandang konsep ya, nanti ini menuju perencanaan game design dokumen terus seperti itu. Nah kalau gitu menggunakan metode seperti ini ya, itu baru iterasi untuk gagasan game, baru di tingkat gagasannya ya. Oke, nah coba kita lihat di slide berikutnya metode seperti apa lagi ya. Nah, oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ini metode iterasi juga, tapi ini secara menyeluruh ya. Jadi mulai dari brainstorming ya, dimana brainstorming ini menentukan tujuan ya, pengalaman pemain, experience pemain seperti apa, dan juga di sini tentukan konsep game yang bisa mencapai tujuan pengalaman pemain itu. Saya pengen gamenya atau ada pemain yang dari survei atau dari hasil dari market research gitu ya, misalkan game juga ada market researchnya, mencapai bagaimana sih ada seorang pemain pengen menginginkan game yang seperti apa. Nah di situ kan bisa kita tangkap requirementnya. Wah bosan seperti ini terus misalnya, nah itu bisa dari sini bisa ada namanya brainstorming di tim ya. Nah kemudian juga sudah ada brainstorming, dapat suatu usulan gitu ya, atau dapat suatu yang terbaik, ide gagasan yang terbaik dari tim itu. Setelah brainstorming maka kita membuat physical prototype-nya, jadi buat prototype yang bisa dimainkan dari kertas atau pulpen. Jadi ini baru ininya doang gitu, kayak semacam prototype ya. Ini prototype, memang prototype fisika, misalnya pakai kertas kayak gini mungkin. Biasanya ini game-game digital yang awalnya itu dari board game itu kayak game-game seperti Monopoly, Ludo, Tangga seperti itu ya. Mungkin apalagi catur Jawa ya, Tic-Tac-Toe ya. Ada versi digital ya kan, semua itu. Nah baru setelah itu dibuat ya, jadi pakai yang tadi dimainkan cuma pakai kertas pulpen aja, artinya seperti buat game gitu. Jadi buat dokumen konsep gamenya, jadi treatment uji coba, ada mock-up-nya. Nah itu masuk ke dalam presentation. Jadi misalkan ini, kalau misalkan kita ingin mencari sebuah funding atau pendanaan daripada game ini, coba ditawarkan ke yang punya uang gitu, investor ya, game ini gini kerjasama atau dengan pihak-pihak lain, bisa juga. Ini opsional sih ya. Jadi ingin mendapatkan modal, kemudian juga di sini ada mempresentasikan artworknya, treatment konsep game panel seperti apa, karakternya seperti apa, ya mungkin baru coret-coretan gitu ya, belum halus gitu. Tapi ini buat presentasi itu juga bisa ya, atau ini sebagai cikal bakal daripada nanti gamenya, atau mungkin trailernya gitu kalau di dalam film ya, masuk ke dalam software prototype. Jadi ini bentuk dari digitalisasi ya. Tadi kan physical yang pakai kertas pulpen sekedar seperti itu, kemudian ini membuat prototype dalam bentuk digital, kemudian kita buat playtestnya prototype game itu. Nah ini nanti kita coba di bahasan di slide berikutnya ya. Kemudian di sini baru ada design documentation ya, design documentation. Jadi membuat kisah nyata ya, yang sebelumnya didahului pembuatan game design documentation. Jadi penting sekali game design documentation ini dalam sebuah proses game, karena ini jadi sebuah referensi gitu ya. Baru setelah itu ada game documentation, konsep seperti apa udah lengkap. Ini semacam proposal, semacam blueprintnya gitu ya. Kalau dalam software itu semacam perancangan, ada UML-nya dan segala macam kalau dalam software. Tapi dalam game documentation tentunya tidak pakai UML ya, tapi nanti akan dengan menggunakan tool-tool yang lain gitu, misalkan game documentation canvas gitu ya. Oke, nanti pokoknya akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya lah, tunggu saatnya.
kemudian masuk ke dalam production ya. Jadi membuat di sini ya memproduksi secara benar-benar secara utuh sehingga nanti game bisa dipublish dan didistribusikan seperti itu ya. Nah, ya, jadi ini masih dengan iterasi juga, tapi ini secara teknikal. Tadi kan ada gagasan, ada secara menyeluruh. Nah, ini secara sisi teknis. Artinya apa? Ini iterasi dilihat dari sudut pandang teknis, yaitu si game design development-nya, eksekusi game development. Jadi pertama kita mau mulai, kemudian kita mendesain, kita terapkan adanya penerapan dengan nanti lakukan playtest. Playtest ini nanti kemudian kita evaluasi ada kekurangan, terus ya ini bersifat iteratif. Jadi iteratif sampai ketika dievaluasi sudah tidak ada kekurangan lagi, baru itu menyatakan bahwa game kita udah layak, udah masuk ke tahap berikutnya atau udah siap untuk diproduksi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi itu dari desain ya, dari desain itu masuk ke dalam penerapan, playtest, evaluasi, baru desain lagi, masih ingat slide sebelumnya? Nah, yang seperti ini adalah ini pengembangannya lagi. Jadi ketika desain dibuat dulu yang namanya prototype. Jadi nggak langsung ke penerapan langsung. Dibuat prototype, kemudian baru playtest ya. Kalau tadi kan istilahnya penerapan tuh langsung diterapkan. Nah, ini ada prototype dulu, playtest, dievaluasi. Kalau evaluasinya kurang, masih ada kekurangan segala macam, maka masuk dulu ke desain ulang. Jadi prototype lagi, baru misalkan setelah evaluasi oke, ternyata pas diterapkan ada semacam kekurangan karena hal-hal lain, misalkan ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan dari user gitu ya. Ketika dilakukan playtest ternyata nggak bisa sih, loncat gitu, loncat sampai lebih dari meloncati kali tersebut, harusnya bisa kan loncat 2 gedung gitu. Nah, ternyata nggak bisa. Ternyata orang menginginkan seperti itu. Terus di playtest ya ternyata kita perbaiki gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini iteratif yang menggunakan sistem prototype dulu ya. Oke ya, bedanya sebenarnya sama aja tapi agak sedikit beda di proses siklusnya aja dengan yang tadi. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari atau mengadopsi juga dari software engineering ya. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak kan ada yang namanya metode SDLC, System Development Life Cycle. Jadi di mana ini proses pembuatan atau pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem, khususnya rekayasa sistem atau rekayasa perangkat lunak, software engineering ya. Metode ini digunakan jika game dilihat sebagai software atau misalnya simulasi ya, game-game simulasi ya. Jadi ini kan berarti pendekatannya, view-nya, perspektifnya dari kalau kita melihat bahwa game itu sebagai software juga. Dan memang betul game itu sebenarnya sebuah software, tapi tujuannya aja berbeda ya, goal-nya aja sedikit. Kalau ini buat mengolah data bisnis, maka ini untuk tujuannya untuk entertain, untuk macam-macam, pendidikan, edukasi juga ada kan. Masih ingat di pertemuan-pertemuan di awal yang game purpose ya, ingat dong ya, kalau enggak lihat lagi videonya ya. Nah, jadi di situ bagaimana pendekatannya ya, coba kita akan masuk ke penjelasan lebih detail di slide berikutnya ya, mengenai SDLC dalam game ya. Nah, ini di metode SDLC ya. Jadi mulai dari planning, analisis, design, implementation, maintenance. Kan seperti itu kan. Kalau Anda pernah ikut kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak, pasti ada namanya ini, SDLC. Jadi mulai planning. Jadi kita mengenali masalah, menentukan tujuan, menentukan hambatan, dan studi kelayakan seperti apa. Ini planning dalam. Kemudian di analisis. Software kan untuk apa sih alasan pembuatannya segala macam. Nah, tentu kalau di sini berarti alasan pembuatan game. Kemudian
metode yang sesuai seperti apa, kemudian penyiapan proposalnya seperti apa, ya masuk ke dalam desain. Kalau di software engineering kan desainnya nanti melihat bisnis proses yang ada, kemudian baru dibuat UML-nya, case-case-nya. Kalau di dalam game tentunya agak sedikit disesuaikan, yaitu dalam desain itu maksudnya adalah bagaimana mendesain struktur game, konfigurasi aset-asetnya, ya kelengkapannya dan sebagainya. Baru kemudian masuk ke dalam implementation, ya. Implementation di sini berarti harus ada codingan, instalasi desain CPU dan pemilihan hardware atau software yang akan digunakan. Kemudian baru kemudian maintenance, ya. Dari mulai pengujian game, hasil positif atau negatif. Jadi hasil tahap ini digunakan sebagai bahan nanti evaluasi untuk pengembangan game berikutnya. Jadi masuk lagi ke perencanaan untuk pengembangan game berikutnya. Jadi masuk ke planning. Jadi namanya juga life cycle, ya, siklus, ya. Akan terus muter-muter gitu, ya, muter-muter. Nah, ini ada lagi juga model konsep yang tadi software development kan. Ini pendekatannya seperti itu, ya, mengadopsi cuma disesuaikan. Tapi ini udah langsung ke dalam yang namanya game development life cycle atau tahapan pengembangan game, mulai dari idea, konsep, teknologi and art design-nya seperti apa, development, deployment, publish, evaluation gitu, ya. Nah, jadi di sini mulai dari bagaimana ide konsep. Ide konsep itu bisa jadi gini, ya, cara menemukan ide dan konsep yang tepat, ya. Mulai dari yang paling gampang, ya, cloning, maksudnya meniru jenis game yang sudah ada. Misalkan ada Mario Bros yang loncat-loncat gitu, ya, di balok. Ya udah bikin kayak Mario Bros, cuma karakternya diganti, objeknya si Mario Bros-nya diganti sama si karakter Anda gitu, ya. Itu aja. Environment-nya sama lah gitu, ya. Atau misalkan, ya, agak advance dikit, konsepnya sama gitu, ya. Ini berikutnya adalah modification. Modification-nya itu memodifikasi gameplay yang sudah ada. Misalkan, ya, Mario Bros itu kalau itu loncat-loncat. Nah, ini untuk menghindari musuhnya dia loncat gitu, menghindar, ya. Nanti kepalanya diinjak. Nah, kalau ini udah pistol gitu untuk membunuh musuhnya. Jadi ada modifikasi gameplaynya. Kemudian juga ada bisa lebih canggih lagi, kombinasi, ya. Jadi melakukan modifikasi yang banyak, artinya banyak kombinasi dari beberapa jenis gameplay yang ada. Tadi sudah ditembak gitu, ya, kemudian dia juga bisa manggil pesawat tempur gitu, ya, atau bantuan lain untuk menggembok musuhnya. Ini kan kombinasi dari modifikasi yang sebenarnya. Jadi pertama hanya sekedar mengcloning, memodifikasi, kemudian kombinasi. Yang bisa juga yang terakhir setelah dikombinasikan itu bisa transmedia. Transmedia ini bisanya game yang berbasis platform yang lain, misalkan di laptop juga ada, di Android juga ada, jadi macam-macam, ya, seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu, ya. Jadi misalkan gini, modifikasi aja, orang permainan catur, ternyata ketika bidaknya, pionnya dimakan gitu, ya, dianimasi dulu kayak perang gitu, ya. Nah, itu kan semacam itu, ya. Jadi ada sebuah media yang lain, misalkan gini. Atau kalau transmedia mungkin dibuat VR, ya, virtual reality-nya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada text and art design. Di sini jadi kita menentukan teknologi dan art yang digunakan. Mulai dari perspektifnya mau seperti apa sih, pergerakan kameranya seperti apa, horror game-nya. Misalkan ada yang namanya person shooter, ya. Ada role play game, RPG gitu, ya. Kemudian juga dari sisi platform, mau PC kah, mau konsol kah, mau mobile, ya. Kemudian dari sisi art design, mau casual atau realistik. Kadang-kadang ada karakter yang realistik, ya. Ada yang kadang-kadang yang casual, yang kayak kartun-kartun itulah, ya. Ini biasanya harus brainstorming. Kemudian game engine yang digunakan apa? Misalkan, oh ini 2D, cukup pakai Construct aja lah. Sebenarnya mah nggak usah ribet-ribet pakai Unity.
Dan game ini simple, dia mengutamakan lebih kepada gameplaynya gitu, bukan dari sisi kemampuan ini 3D-nya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah development, pada tahapan development. Jadi development itu seperti menjadi Superman atau membentuk super team. Di sini mau jadi Superman apa super team. Jadi maksud gini, mau dikerjain semua. Kalau game-game kecil mungkin bisa satu orang. Ya, yang game-game kayak Tetris gitu bisa. Tapi kalau game yang besar kayak FIFA Winning Eleven ya nggak mungkin. Jadi mulai dari apa semua itu itu ditangani sendiri gitu ya kayak Tetris mungkin bisa kalau, tapi kalau udah besar ya. Jadi di sini maksudnya apa? Ada pengseran atau pembagian. Mulai ada yang jadi idea atau konseptor, yang jadi di sini membuat konsep dasar gamenya, tema, genrenya, plot cerita. Ini biasanya game desainernya ya, kayak gini. Kemudian ada secara teknikalnya, biasanya terkait dengan programming. Jadi membuat modul-modul gameplay, level, dan integrasi platform. Ini biasanya diisi sama game programmernya ya. Kemudian ada namanya art illustration atau art yang ngurusin masalah ilustrasinya. Jadi konsep artnya seperti apa, karakternya ya, sprite-nya mungkin kalau dalam game 2D istilahnya sprite-nya yang animasinya itu, elemen graphical user interface seperti apa. Nah, ini yang biasanya disebut artis ya, art karena urusan yang terkait dengan artnya, visualnya. Ada yang bisnisnya, maksudnya bagaimana cara memonetas ya game itu. Jadi membuat perencanaan budget, cash flow, perencanaan monetisasi dan segala macam. Nah, ini jadi paling nggak ada 4 bagian. Tapi kalau game kecil mau diambil sendiri ya bisa aja. Kemudian tahap selanjutnya biasanya ada deployment. Deployment itu menentukan platform yang akan digunakan tadi. Misalnya apakah Anda mau di PC, apa di gadget Android, iOS gitu ya, apa di konsol, atau tadi yang transmedia tadi, bisa ke VR, AR ya, seperti itu. Kompabilitasnya seperti apa. Kemudian masuk ke dalam terakhir adalah publish dan evaluasi. Skala misalkan ya, publish, nanti ada review, ada evaluasi, sehingga ada patch-nya seperti itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya tadi tuh dalam pembuatan. Jadi di tahap evaluasi ini tentunya akan jadi bahan kajian, bahan evaluasi untuk membuat versi-versi berikutnya. Artinya balik lagi ke tahap idea ya. Idea di atas itu. Jadi balik lagi nanti muter lagi gitu. Oke ya, kurang lebih begitu. Oke. Baik. Tadi saya banyak menjelaskan mengenai proses-proses atau tahapan pembuatan game. Di situ salah satu ada sebuah aktivitas atau teknik di situ yaitu prototype ya. Jadi di sini memang tadi saya awal itu untuk masuk ke dalam materi ini bagaimana nanti teknik buat prototype gamenya seperti apa sih. Nah, jadi itu yang sebenarnya tadi saya mau kupas di awal ya. Oke, coba kita bahas satu persatu dalam proses atau dalam teknik-teknik prototype untuk pembuatan game ini ya. Ya, tadi kan saya di pembukaan tadi tentang prototype bahwa ya bagaimana sih teknik-teknik prototype ya, walaupun mungkin kita menganggap itu sekarang udah ya kuno lah seperti itu, ancient type teknik. Tapi memang itu tetap atau masih digunakan. Ya, pertama dari kita bisa menulis atau menggambarkan ide kita. Ya, biasanya karena apa? Karena bisa ide itu muncul tiba-tiba dan kemudian bisa hilang begitu saja. Ya, jadi kita mulai dengan menuliskan apapun itu ya yang ada di kepala Anda, menggunakan mungkin pengelompokan topik-topik tertentu ya.
Kemudian juga di situ juga ditulis juga konten-konten ya untuk memulai game seperti apa sehingga Anda bisa memperoleh sebuah bentuk game di awalnya seperti apa gitu, bentuk dasarnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi memang ada istilahnya catatan ide-ide Anda, ideas notebook ya. Dan ini selalu istilahnya dekat lah dengan Anda, sehingga kalau ada ide baru yang mungkin datang dari manapun gitu ya, dan secara tiba-tiba Anda bisa mencatatkan atau menuliskan dalam buku itu. Jadi mungkin juga bisa dalam personal notebook Anda ya, dan jangan lupa tulis bagaimana caranya Anda bisa mengerti, jangan sampai asal coret-coret ketika dibaca Anda apa sih maksudnya tulisan saya ini. Nah, itu akan menjadi kendala juga gitu walaupun Anda sudah menuliskannya ya. Jadi di sini juga Anda jangan terlalu pede banget gitu ya, atau percaya banget dengan wah tenang lah, pasti saya ingat lah, kayak gitu mah gampang. Nah, ini juga akan mempersulit gitu ya. Jadi tetap apapun catat ya. Itu jangan berharap Anda pasti akan ingat, belum tentu ya. Mungkin namanya juga orang ya, ada kala lupanya. Karena ide yang bagus itu benar kadang memang datang tiba-tiba dan ketika Anda ingat lagi tidak ingat apa. Yang muncul malah ide yang biasa sajanya yang tetap diingat. Justru yang agak sebutnya amazing idea-nya nggak muncul gitu ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin perlu juga nanti bagaimana struktur gamenya didefinisikan ya. Nah, ini penting untuk Anda bisa juga misalkan Anda membangun atau membuat suatu namanya game design dokumen. Atau tools lainnya bisa game design canvas lah ya. Game design canvas ini juga bisa juga ya. Untuk misalnya tabletop game atau board game yang sebenarnya bukan hanya untuk tabletop game aja nih, untuk digital game juga bisa gitu ya, seperti yang di sini linknya juga ada tuh seperti ini ya, nah lebih seperti itu. Nah, untuk dalam memvisualisasikan Anda perlu menggambar atau melukisnya, mendraw ya, gambar, open pen and draw your sheet ya, lukis di gambar, mungkin dicoret-coret gitu. Pak, saya nggak bisa gambar dengan bagus, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya sedikit gambaran visual. Karena mungkin kalau dituliskan ya nggak bisa sesuatu objek visual dituliskan misalnya karakternya, monsternya, matanya merah, segala macam itu akan membuat lama pendeskripsian itu. Mungkin akan lebih simpel kalau digambarkan langsung, walaupun gambar Anda mungkin kurang sempurna ya. Nah, jadi ini nggak mesti bagus-bagus banget, nggak mesti indah-indah banget, ya asal sketch-sketch barusan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan 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 berkata bahwa ya saya nggak bagus nih gambarnya segala macem, ya nggak apa-apa. Ya mungkin nanti kita coba lihat ya di berikutnya. Ya atau juga Anda bisa menggunakan ya semacam itu cuma cuma asal asal ada monsternya misalkan kelihatannya seperti itu ya, monsternya seperti itu kelihatannya. Kemudian itu juga baru penggambaran secara sederhananya saja gitu, secara sederhananya saja gitu ya. Open pen draw your sheet gitu ya, kemudian ya masukkan di folder resep, pokoknya intinya seperti itulah. Ini kan mungkin kalau dari gambar yang sini ini juga nggak rapi ya, masa monster seperti itu, tapi nanti kita bisa rapikan gitu ya. Ya selain menggunakan pen yang di Windows kan pasti ada pen tuh ya. Nah sih Anda juga bisa Google Slide lah seperti apa bikin kotak-kotaknya ya, eh, tempatnya di mana nanti misalkan layout, dalam membuat layout lah paling enggak
ini ada di mana spawn positionnya ketika mulai awal game ya. Drag drop iconnya seperti apa. Nah, itu mulai muncul paling nggak layout seperti itu. Jadi apa namanya? Kita tidak terlalu awalnya nggak terlalu harus bagus karakternya, tapi yang penting ada layout, paling nggak posisi-posisi nanti di mana. Jadi kebayang tuh environmentnya seperti apa. Nah, dari situ baru akan muncul ide-ide yang lain gitu ya. Levelnya segala macam ya. Level untuk leveling ini eh, backgroundnya seperti ini gitu ya. Atau Anda juga bisa menggunakan Canva. Aplikasi ini Canva online ini bisa, ini yang ada versi gratisnya kok, jadi nggak berbayar. Jadi ini bisa juga aset-asetnya ngambil dari sana ya. You can be used find asset to your prototype. Great for non designer, jadi ini bagus juga ya, lumayan lah untuk ini ya. Dapat diimpor image-nya, mungkin karakternya, template-nya buat background ya, segala macam itu bisa digunakan Canva ya. Di sini ada alamatnya juga di situ ya. Oke, ini ada challenge. Jadi bukan tugas untuk Anda, tapi sebuah challenge ya. Coba deh buka mungkin pen atau apalah, Adobe Illustrator lah kalau yang udah biasa pakai, ada Photoshop lah. Coba kira-kira Anda bikin idenya seperti apa karakter Anda. Jadi oke lah, saya memang tidak akan langsung mengumpulkan, tetapi maksudnya men-challenge ini supaya nanti di project akhir perkuliahan kita ini Anda sudah dengan karakter-karakter yang ada gitu. Karakter dua dimensi saja ya, jangan 3 dimensi. Yang simpel aja ya, seperti apa. Tapi jangan percis dengan ada. Misalnya saya karakternya gambar Doraemon, saya gambar Mario Bros. Ya jangan, mungkin harus modif-modif ya. Artinya bisa jadi mirip Mario Bros tapi bukan Mario Bros gitu ya. Lebih cobalah untuk lebih berkreasi lagi, digali potensi-potensi kreativitas Anda ya, tidak sekedar kopas gitu ya dari karakter game yang ada. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, jadi yang namanya prototipe apa sih? Jadi sebenarnya prototipe ya seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi sebuah versi sederhana dari ide Anda. Jadi ini biasanya harus bisa dengan cepat dibuat ya, karena nanti keburu kelupaan dan segala macam. Dan perlu juga ya dipalidasi ide Anda, karena mungkin artinya idenya boleh, tetapi ketika itu ini kurang masuk akal atau ini bisa jadi teknologinya belum ada, ya boleh sih ide sampai ide gila pun diperbolehkan gitu ya. Ada yang nggak masuk, tapi nanti kita harus validasi. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga di sini ada di sini di sebelah sini ya. Don't get attached ya. Don't get attached ya. Cause it might change a lot before the final production. Ya, jadi maksudnya adalah di sini kita jangan terlalu terpaku atau terikat, karena mungkin akan banyak berubah ya sebelum. Jadi jangan terlalu ya mesti begini, mesti harus beginilah, jangan seperti ini. Jadi bebaskan dulu keterkungkungan itu, berpikirlah secara ya, tidak harus selalu mengikuti karakter-karakter yang sudah ada ya, tapi nanti ada validasi sih ya, tapi di sini jangan terbatasi dulu gitu. Kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nanti di reject nih, kayak jangan berpikiran seperti itu dulu. Jadi biarkan bebas aja nanti, karena kalau seperti itu ide-ide tidak akan muncul. Ide-ide bagus mungkin belum tentu akan muncul. Selanjutnya adalah bagaimana nanti testing idea ya. Kemudian save money itu menabung atau mengisikan pendanaan. Misalnya kalau Anda memang benar-benar mau dibuat secara komersil ya,
Artinya nanti mungkin ada biaya untuk marketing dan segala macam atau hal-hal lain. Jadi cobalah disisihkan misalkan. Kemudian fun before pretty. Jadi pokoknya enjoy aja, lucu aja sebelum indah banget gitu-gitu. Yang penting ya enjoy aja lah, fun aja gitu. Karakternya biarin aja kurang-kurang dikit mah. Jadi jangan ketakutan terus gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ya, salah satu game engine ya untuk memfasilitasi tadi pembuatan ataupun prototyping dari konsep idea game Anda, salah satunya adalah Construct ya. Construct ini ya untuk pemula yang seperti Anda mungkin di mata kuliah ini, karena ini mata kuliah pertama dalam kajian atau yang terkait dengan game ya. Ini kan nanti mungkin semester depan atau semester berikutnya ada 2 mata kuliah game. Jadi ini cocok sekali gitu ya untuk pemula ya. Jadi kita juga tidak terlalu khawatir tentang grafisnya seperti apa atau waduh codingnya gimana, jadi gitu jangan pikirin itu. Jadi you can use the block to the program even if you don't know how to code. Jadi di sini agak sedikit bebas pemrograman ya, tetapi yang jelas logik Anda harus dimainkan juga. Atau kita juga bisa menggunakan template untuk membuat lebih mudah ya. Kemudian setelah itu bisa juga testing game ya, gameplaynya ya. Sebelum dipublish gitu, bisa di testing dulu. Ini ada Construct 2, ini yang bawahnya logo Construct 3 yang harus online sih biasanya sih. Ya, seperti itu. Nah, oke ya. Sekarang challenge buat Anda adalah yaitu Anda download coba, kemudian Anda nanti membuat prototype yang simpel seperti apa ya, atau ini akan kita jadikan project akhir perkuliahan kita ya. Tentu nanti kita akan tambahkan materi-materi game documentation juga ya setelah materi ini ya. Oke, ini challenge-nya, coba Anda nanti mengakses situs itu ya, dan mendownload juga ya untuk persiapan. Yang free aja, yang edisi personal ya, basic ya. Ya, tadi ketika prototype itu pasti ada yang namanya playtest. Setelah prototype jalan, ada yang namanya playtest. Jadi sebenarnya macam-macam playtest, ada leveling ya. Jadi nggak hanya keripik maici yang ada levelnya atau bon cabe ya, ternyata dalam playtest pun ada level-levelnya. Jadi level 1 mana development team ya play the game. Jadi memainkan di tim Anda atau Anda yang membuat gamenya, memainkan, mengetes ya. Jadi dicoba segala kemungkinan ya, try to test all possibilities, ke kanan ke kiri balik lagi gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya dari errornya, tombol-tombol atau interaction-nya dicoba semua, dan dari situ mulai ada membuat juga tadi yang ingat tutorial simple. Kalau ada misalkan bug atau apa, cobalah perbaiki, fix and update the game. Apa sih sebenarnya bugnya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada playtest level 2 ya. Berarti bukan lebih pedas dari level 1, karena ini bukan bon cabe. Nah, jadi ini playtest level 2 ini lebih keluar lagi, artinya tadi hanya di tim Anda, tim pengembang gamenya, ini sudah masuk ke orang terdekat, misalkan teman atau ya keluarga, bolehlah mainkan game. Terus tidak hanya Anda menanya nanti gimana, coba Anda lihat juga, amati juga ketika dia memainkan gamenya. Jadi di sini ada sedikit user experience-nya nanti seperti apa. Kemudian lihat juga mereka ya, atau periksa, cek ya, bagaimana ya teman atau keluarga Anda ketika memainkan game ya, bagaimana periksa apakah artinya mereka
terus melanjutkan atau main game seperti yang Anda harapkan, atau jika atau ada gangguan-gangguan dalam gameplay ini juga seperti apa gitu ya, misalkan ketika ternyata ini muncul nih tiba-tiba harus atau apa, nanti mungkin belum dipasang iklan di situ ya, tetapi diasumsikan di situ ada suatu gangguan itu sebenarnya dia lagi asik, terus ada intercept apa gitu ya, tutorial atau apa, mungkin mereka bisa berkomentar. Nah, di situ juga Anda bisa mencatat sih berapa lama mereka main, dan kita bisa akhirnya nanti kita tanyakan tentang experience atau pengalamannya memainkan game tersebut ya. Bagaimana sih kamu gamenya, bagus nggak, atau kekurangannya di mana? Nah, itu juga sebagai masukan. Jadi nggak tiba-tiba langsung publish ya. Nanti ada semacam feedback ya. Ingat kan di kuliah-kuliah awal kita bawa di game juga ada feedback gamenya ya. Seperti itu. Oke. Kita mungkin lanjutkan ke playtest yang level berikutnya ya. Nah, selanjutnya ini playtest level 3. Ya. Lebih mantap lagi dong, ya kan. Di test level 3 ini berarti Anda harus audiennya atau respondennya ya gitu ya, orang-orang yang Anda nggak tahu ya, unknown people play the game in the front of you. Jadi maksudnya apa? Jadi orang yang nggak kenal coba diminta untuk memainkan permainan di depan Anda seperti apa ya. Memang ini agak berisiko sih, apa sih ganggu, mungkin kita harus tahu waktunya, kita harus lihat kondisinya ya. Atau bisa juga Anda membawa misalkan prototype game Anda ke sebuah acara ya. Jadi bawalah take your game to an event ya, bawalah game Anda ke suatu event tertentu ya, sehingga orang-orang baru yang mungkin Anda belum kenal ya dapat mencoba game tersebut ya. Coba ya game tersebut ya, sebagaimana nanti Anda juga akan melihat dia memainkan seperti apa ya, bagaimana ekspresinya, bagaimana, terus Anda juga di situ sama seperti tadi ya, bisa mencatat ya seperti apa dia main, terus reaksinya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang harus kita improve dalam game tersebut. Nanti kan mungkin ada masukan-masukan ya tadi. Mungkin ketika teman dan keluarga kadang-kadang mungkin iya aja atau bilangnya bagus segala macam buat memotivasi Anda, tapi ini orang nggak kenal biasanya lebih fair ya. Jadi itu mungkin di level di level ketiga ini seperti itu. Jadi perbedaannya mungkin di responder, mungkin dari level 1 yang hanya tim Anda internal, kemudian level 2 teman dan keluarga ya, dan level 3 ini orang-orang yang malah nggak dikenal sama sekali, yang atau mungkin kenal cuma selintas gitu ya. Nah, level keempat atau mungkin level terakhir ya dalam sebuah playtest lah, saya karena rasa saya mungkin cukup sampai 4 level gitu ya. Nah, di sini orangnya tetap sama, unknown people play the game ya, tapi anywhere, maksudnya nggak perlu di acara tertentu ya, di mana aja dicobain. Memang ya agak sedikit ya, bukan beresiko sih, tapi agak segini penuh strategi ya, perlu strategi untuk bagaimana aktivitas ini dijalankan. Karena kok tiba-tiba orang lagi sibuk colong main game apalah gitu, nanti pasti orangnya mungkin tidak nyaman gitu ya, udah lagi sibuk kayak gini diganggu saja. Nah, ini perlu juga memang strategi, kita harus lihat-lihat juga gitu ya. Nah, di sini kita tetap juga untuk mencoba memperoleh data ya dari gameplay tersebut. Artinya maksudnya ketika si orang yang tidak kenal itu main game, seperti apa sih gameplay yang dia inginkan, seperti apa kita bisa dapatkan. Kemudian juga kita bisa menggunakan semacam form lah ya istilahnya untuk memberikan kuesioner ya. Kemudian juga ada pertanyaan
statement terbuka mereka ya, sehingga mereka bisa mau beri komentar atau menulis komentar ya, penilaian. Jadi untuk mengerti apa yang harus ditingkatkan atau diimprove, diperbaiki. Nah, ini penting juga, jadi sehingga apa yang game kita itu nanti benar-benar ini akan sukses ketika di launching, karena sudah mendapat masukan dari beberapa orang, termasuk bukan dari kalangan kita sendiri ya. Jadi seperti itu, intinya seperti itu. Bagaimana nanti ada improve yang sifatnya lebih ke membangun gitu ya, nanti mengimproving. Nah, jadi kita tadi sudah membahas banyak sekali ya, mulai dari game design proses, tahapan-tahapannya dari berbagai macam metode, kemudian juga masuk ke dalam playtest, prototyping. Di situ ada, kemudian juga ada beberapa playtest yang harus dilakukan sampai 4 level ya, seperti ini yang saya jelaskan. Saya kira untuk materi kali ini mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya mengenai game design documentation. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan hampir 1 jam ya materi ini. Sampai jumpa.